أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qobeh, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjut kita dengan metode Istiqlal, cara belajar cepat membaca Al-Quran. Mudah-mudahan terutama bagi pemula dan sahabat-sahabat yang baru mu'alaf bisa bermanfaat dengan metode ini, dan kita mencoba berbagi bagaimana caranya untuk supaya kita membaca Al-Quran itu mudah dan cepat. Mungkin waktu-waktu yang kita punya terbatas dengan kesibukan-kesibukan di kantor ataupun di tempat pekerjaan kita. Adanya waktu yang sedikit kita pergunakan, dan kami ingin menyajikan atau berbagi di sini. Dan kami menyampaikan bahwa metode Istiqlal ini sudah banyak kita ajarkan di Masjid Istiqlal, dan sudah banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan metode ini. Untuk itu, mari kita sama-sama mengenal metode ini dari awal, yaitu pelajaran pertamanya huruf hijaiyah. Ya, biasanya kita membaca huruf Latin itu dimulai dari kiri ke kanan, tetapi membaca Al-Quran itu adalah dari kanan ke kiri. Al-Quran itu adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Kalau kita mengenal abjad, ABCD, tapi Al-Quran adalah kita kenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ini kami mempermudahnya di sini adalah dengan huruf Latin. Ya, seperti angka 1 berdiri tegak, itu huruf alif. Ya. Huruf alif ini sebenarnya adalah tanda panjang, tetapi yang menjadi untuk dibaca ketika dia diberikan harokat. Ya, nanti kita akan mempelajari pelajaran keduanya itu tentang harokat. Sekarang ketika kita mengenal bahwa yang berdiri tegak ini adalah huruf alif. Huruf alif ini akan kita rubah menjadi huruf A. Ya.
huruf A. Kemudian ada huruf yang sama dengan alif ini adalah hamzah. Ya. Hamzah itu ada beberapa bentuk. Ya. Ada di awal, di tengah, di akhir. Ada juga dia menumpang ke huruf yang lain, menumpang ke huruf ya, menumpang ke huruf waw. Dan bisa juga dia tersendiri atau misah. Ya. Ini huruf hamzah. Ya, huruf yang pertama adalah alif dan hamzah. Pindah ke huruf yang kedua, yaitu huruf B. Huruf B ini ada bentuknya awal, tengah, akhir, sama bentuknya misah. Ya. Ketika kita melihat di Al-Quran yang sudah dirapat-rapatkan bentuknya, pasti bentuk huruf B itu di awalnya seperti ini, titiknya dengan memakai gigi, titiknya satu di bawah, kemudian B tengah pasti pakai gigi di tengah-tengahnya dan titiknya di bawah persis, kemudian huruf B akhir. Ini penting kita untuk memahami, karena kalau kita sudah memahami bentuk-bentuk hurufnya ini akan memudahkan kita untuk menyambung dalam bacaan. Misalnya B awal disambung dengan B tengah, B tengah disambung dengan B akhir. Kemudian B misah. Ada lagi huruf T. Huruf T. Huruf T ini kita mengenal awalnya sama dengan bentuknya huruf B, tapi dia mempunyai titik. Bedanya dengan huruf B, titiknya 2 di atas huruf T. T awal, T tengah, kemudian T akhir. Kemudian T misah. Ya. Sampai di sini kita pahami awal, tengah, akhir, misah. Ketika kita menyambung, akan memudahkan kita mengenalnya. Kalau T tengah titiknya persis di atas, T akhir ya bentuknya sudah melebar, T misah ada titik di atasnya. Baik, kita coba menyambung dari 3 huruf ini sebagai contoh untuk kita bentuk dalam rangkaian bacaan. Sebelum menyambung, kita harus memahami dulu tanda baca. Tanda baca di atas sama dengan A. Ya. Tanda baca di bawah dengan I. Tanda baca doma atau seperti angka 9 sama dengan U. Nah, ini harus kita pahami karena ini vokal akan masuk ke huruf. Ya. Misalnya huruf B ini ya, dikasih tanda A, B-nya akan menjadi
ba, 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 ba. B ini dikasih tanda di bawah menjadi bi. Ya. B ini dikasih tanda U menjadi bu. Nah, tinggal kita nyambung tadi yang huruf awal, tengah, akhir. Nah, dan ada tanda lagi ya, sukun atau mati. Ya. Ya. Ketika kita melihat B yang sudah digabung-gabung ini, tinggal kita merangkai. Ya. B di atas, ba, B di bawah, bi, B doma, bu. Atau seperti angka 9 ini bunyi U. Tinggal mencantumkan kita tanda baca yang di atas. Di dalam buku ini sudah kami lengkapi tanda bacanya tersebut. Dan ada juga kolom-kolom untuk latihan. Tapi di sini kita mencoba membentuk beberapa contoh. Misalnya A tadi kasih tanda di atas, A ditambah B awal. Ya. Dibacanya A, B. Ya. Kalau ditandain ini tanda bacanya U, B. Nah, jadi gampang kan menyambungnya. Ketika kita menyambung lagi, B-nya ditandain di atas, dikasih tanda di atas, U, B, ba. Begitu seterusnya, menyambung huruf. Jadi ketika kita menyambung huruf, kita lihat bentuk hurufnya dan titiknya, sehingga kita memahami betul bentuk hurufnya itu. Dan ada tanda lagi yang disambung, misalnya tanda sukun tadi. Ini akan menjadi huruf B. Sukunnya inilah yang kita ambil sebagai patokan untuk membentuk kemudahan dari membaca. Jadi ubi, bab, ya, atau kita nyambung B-nya ini panjang. Bab. Jadi ketika kita membuat bulat atau setengah bulat, dia akan kembali kepada huruf Latin, sukunnya itu. Bab. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang semoga Allah menghantarkan kita kepada praktek yang bisa kita rangkai sendiri di dalam membaca Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah itu tidak banyak, hanya 28 huruf, dan harus kita hafal bentuknya. Ada bentuk awal, tengah, akhir, dan misah. Ketika di awal tidak mungkin ketukar dengan bentuk yang tengah, begitu juga bentuk akhir. Nah, disitulah perlunya kita memahami bentuk-bentuk hurufnya. Di buku ini kita sudah membuat bentuk-bentuk hurufnya, ada huruf awal, huruf tengah, huruf akhir. Ya, sama dengan kita
menyambung atau membaca huruf Latin biasa. Membaca huruf hijaiyah atau membaca Al-Quran itu betapa mudahnya yang diberikan oleh Allah. Yang penting kita ada kesungguhan sehingga kita melatih, merangkai sehingga kita menemukan suatu yang amat memudahkan kita mempelajarinya. Ya. Misalnya kita kasih contoh lagi tadi, T. Ya. Misalnya B digabung dengan T. Nah, ini titik 2 di atas pasti itu adalah huruf T. Ya. Titik 1 di bawah pasti huruf B. B dikasih vokal A menjadi ba. T dikasih vokal A jadi ta. Ba, ta. Nah. Misalnya lagi. T-nya dikasih U, tu. Ya. Ba, tu. Batu, bata. Jadi sangat mudah gitu kan. Sangat mudah untuk menyambung. Yang penting kita sudah sekali lagi memahami bentuk hurufnya. Ada bentuk awal, tengah, akhir. Ya, misalnya T tadi itu, walaupun kita tulis yang banyak, tapi kita lihat titiknya. Kalau titiknya di atas 2, maka dia akan menjadi T. Menjadi T. Titik 1 di bawah menjadi B. Bagaimanapun dalam Al-Quran sudah dirapat-rapatin, kita lihat titiknya. Titik di atas 2 T. Ta, ta. Ya. Ti, ti. Ta, ti. Ya. Ba, ba. Tu, tu. Ya. Sambung aja gitu kan. Ba, ba. Tu, tu. Ya. Ta, ti, ba, tu. Ba, ba. Jadi ini adalah suatu cara yang memudahkan kita. Ya. Jadi satu hal lagi, kita harus melihat bentuk hurufnya, kemudian vokalnya. Ini baru beberapa tanda, masih ada lagi, ada namanya double huruf atau tasdid. Ya. Jadi huruf yang double itu dibuat ringkas. Ya, kita hapus dulu. Ya. Nanti kita akan melanjutkan memahami huruf. Terlebih dahulu sampai kita jalan, kita memahami tanda baca. Satu lagi tanda bacanya ada seperti huruf W. Itu tanda tasdid. Ya. Yang ini sukun, ini tasdid. Kun atau mati. Tasdid atau double huruf. Ya. Double huruf ini menegaskan bahwa huruf itu double. Misalnya
bab ba sama dengan dua huruf yang dirangkai menjadi satu. Ya. Bab, bab, ba. Bab, ba. Jadi ada penekanan ketika ada tanda yang seperti huruf V ini atau disebut dengan tasdid atau tobel huruf. Nah, huruf yang ada tandanya itu menandakan huruf tersebut ditekan atau kita bisa menyebutnya dengan tobel huruf bab, ba. Semuanya berlaku juga untuk semua huruf. Ya. Ta, ta, ta. Jadi 3 huruf ini untuk mengawali. Nanti di buku ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya bisa dirangkai dengan sendiri. Insya Allah kalau untuk lebih ke pemahaman yang lebih intensif, ya, kita juga bersedia di Istiqlal ini memberikan pengajaran secara khusus. Kita bantu agar supaya bagi sahabat-sahabat yang ingin cepat membaca Al-Quran ini terbantukan bisa mempelajarinya dengan cepat. Di buku juga ini ada nomor telepon kita, bisa kita hubungi. Dan memang kalau secara privat itu banyak yang cepat, mudah, karena dengan buku dia bisa melihat langsung dengan contoh-contoh dan merangkainya sendiri dengan latihan. Insya Allah akan memudahkan kita membaca atau mempelajari Al-Quran ini dengan dari awal itu tidak bisa sama sekali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa kita membaca Al-Quran. Jadi yang penting ada ketekunan, ada kemauan kita yang kuat sehingga kita memberikan waktu untuk kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Baik, itu dulu untuk pertemuan yang pertama. Nanti kita akan melanjutkan daripada huruf-huruf hijaiyah ini. Jadi kalau terlalu banyak juga sulit untuk kita menangkapnya. Jadi pelan-pelan gitu kan. Yang penting bentuk hurufnya. Nanti masih ada lagi tanda baca. Kalau 2 ya ini baru 1. Kalau 2 A ditambah N jadi an. I jadi in. O jadi un. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ada beberapa huruf tadi, 3 huruf yang kita sudah pelajari. Mudah-mudahan ini mengarahkan kita kepada motivasi untuk mempelajari cara cepat membaca Al-Quran. Dan pertemuan kita pada kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita. Dan dari saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita akan siap untuk menemani terus melanjutkan daripada pelajaran ini. Sekian. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qomeh, takut ancaman hadits yang sahih. Rajin berguru pada